Judi pernah dilegalkan untuk bangun Jakarta? Nah loh, kok bisa? Dulu tahun 1966 sampai 1977, Jakarta dipimpin oleh gubernur bernama Ali Sadikin. Kala itu, ia dikenal karena berbagai kebijakan kontroversial, termasuk melegalkan perjudian untuk meningkatkan pendapatan daerah. Judi? Legal? Kok gitu? Ali Sadikin lahir dalam keluarga sederhana sebagai anak kelima dari 6 bersaudara. Ia dibesarkan dengan didikan disiplin dan tanggung jawab oleh orang tuanya yang merupakan tokoh terpandang di masyarakat. Ali tumbuh dengan karakter yang peduli pada rakyat dan selalu mengutamakan kepentingan orang banyak. Pada 28 April 1966, Ali dilantik menjadi gubernur Jakarta oleh Presiden Soekarno. Kala itu, Jakarta menghadapi banyak masalah, seperti kemiskinan, perumahan kumuh, dan pendidikan yang terbatas. Dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang sangat minim, sekitar 66 juta, Ali Sadikin harus berpikir keras untuk memperbaiki Jakarta. Ali Sadikin mengambil kebijakan kontroversial dengan melegalkan perjudian di Jakarta melalui surat keputusan pada 26 Juli 1967. Keputusan ini melarang perjudian gelap dan melegalkan perjudian teratur untuk meningkatkan pendapatan daerah. Ali Sadikin beralasan bahwa melegalkan perjudian dapat mengendalikan praktik ilegal dan menghasilkan pajak untuk pembangunan. Kala itu, kasino pertama dibuka di Petak 9 Jakarta Barat, dan lotre khusus Huawei juga diperkenalkan untuk kalangan Tionghoa. Kebijakan ini berhasil meningkatkan pendapatan daerah dari anggaran awal 66 juta di tahun 1966 jadi 122 miliar pada tahun 1977 yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, puskesmas, dan sekolah. Setelah masa jabatannya berakhir tahun 1977, Ali Sadikin tetap menjadi tokoh kontroversial dalam sejarah Jakarta. Ia dikenang sebagai salah satu gubernur terbaik karena keberaniannya mengambil langkah-langkah berani dalam menghadapi tantangan pembangunan Jakarta. Wah, berani banget ya Gubernur Ali Sadikin. Tapi kira-kira ada nggak ya alasan lain kenapa judi dilegalkan untuk memenuhi pendapatan daerah Jakarta kala itu? Ali Sadikin awalnya berdiskusi dulu dengan Djumajitin sebelum akhirnya memutuskan untuk melegalkan perjudian. Kala itu, Djumajitin adalah ahli hukum sekaligus sekretaris daerah Jakarta. Dalam obrolan mereka, keduanya sepakat bahwa perjudian bisa dilegalkan, tapi dengan pengaturan yang sangat ketat. Tujuannya supaya judi hanya diselenggarakan di tempat tertentu dan gak menimbulkan dampak negatif buat masyarakat umum. Tadi kan kita udah ngomongin soal APBD Jakarta tahun 1966 yang cuma 66 juta. Nah, Ali Sadikin pun sadar kalau membangun infrastruktur dan memperbaiki fasilitas publik, Jakarta butuh pendapatan lebih daripada itu. Ia merasa bahwa melegalkan perjudian bisa jadi jalan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Yang bikin gongnya lagi nih, Ali Sadikin gak minta persetujuan dari DPRD dan Presiden Soeharto sebelum menjalankan kebijakan itu. Dia pilih untuk mengambil tanggung jawab penuh atas keputusannya. Dan menurutnya, kebijakan ini adalah langkah praktis untuk mengatasi kekurangan uang dan masalah pembangunan Jakarta. Di masa kepemimpinan Ali Sadikin, ia melegalkan berbagai jenis perjudian untuk meningkatkan pendapatan daerah. Mulai dari kasino pertama di Petak 9, lotre totalisator, sampai loto pacuan kuda di Pulau Mas, semuanya dibuka dengan harapan bisa jadi sumber dana untuk pembangunan kota Jakarta. Bahkan ada juga Huawei, lotre khusus untuk komunitas Tionghoa, dan taruhan di acara ketangkasan seperti Jakarta Fair, dan langkah ini mungkin terdengar berani banget. Tapi Ali Sadikin punya alasan agar ingin Jakarta berkembang pesat dan butuh cara cepat untuk ngumpulin dana. Dengan mempertimbangkan semua faktor ini, keputusan Ali Sadikin untuk melegalkan perjudian di Jakarta memang kontroversial, tapi masuk akal pada waktu itu. Ia mengambil langkah berani untuk membangun kembali Jakarta yang kala itu sedang menghadapi banyak masalah sosial dan juga ekonomi.
Ternyata polemik masalahnya memang kompleks guys. Lalu dampaknya gimana ya? Keputusan Ali Sadikin untuk melegalkan perjudian di Jakarta membawa dampak yang besar. Di sisi positif, pendapatan daerah Jakarta melonjak drastis. Dari APBD yang awalnya 66 juta di tahun 1966 jadi 122 miliar pada tahun 1977. Wow, naik 184.809% guys. Selain itu, dana dari perjudian membantu memperbaiki infrastruktur kota yang sangat dibutuhkan. Ali Sadikin juga mengatur dan mengawasi perjudian yang membantu mengurangi perjudian ilegal yang lebih berbahaya. Pemerintah Jakarta pun menerapkan langkah-langkah untuk mengontrol perjudian agar tidak merugikan masyarakat. Namun, kebijakan ini juga memicu kontroversi. Banyak pihak, terutama kelompok ulama dan organisasi Islam, menentang kebijakan ini. Mereka menganggap Ali Sadikin sebagai gubernur maksiat karena kebijakan ini dinilai bertentangan dengan norma agama. Melegalkan perjudian juga menciptakan ketergantungan pada sumber pendapatan yang dianggap tidak etis. Banyak yang berpendapat pemerintah seharusnya mencari cara lain untuk meningkatkan pendapatan tanpa bergantung pada judi. Meski judi tetap dibatasi untuk menghindari dampak pada masyarakat. Namun, kala itu tetap ada risiko meningkatnya masalah sosial seperti kecanduan judi dan kriminalitas. Dulu judi dilegalkan buat bangun Jakarta. Kalau sekarang, keberadaan judi bikin kecanduan di masyarakat. Seiring zaman, judi berubah format menjadi online yang bikin resah gak cuma individu, keluarga, namun juga masyarakat luas. Ingat ya, judi pasti bikin rugi. Daripada gigit jari, mendingan bagi-bagi rejeki. Ya enggak?